Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun secara virtual. Virtual itu artinya secara online ya. Untuk hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin sudah ke tema 4, subtema 1. Nanti hari ini kita akan lanjutkan ke subtema 2. Tapi sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita awali berdoa dulu ya. Silakan Mbak Rizka, dipimpin dulu untuk berdoa pagi ini. Rabbi Sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Pak Guru ingatkan lagi ya, ketika kita berdoa, tolong karena berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, kita sedang berbicara dengan Allah, maka harus dengan aturan yang benar ya. Baik, kita lanjutkan ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran. Seperti kemarin, untuk meningkatkan rasa nasionalisme ya, rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa kita menyanyikan lagu nasional dulu. Dasar negara rakyat makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar di tema 4, subtemanya yang kedua. Kalau kemarin kita subtema 1 ya. Sekarang kita masuk ke subtema yang kedua, PB. PB itu pembelajaran yang pertama. Harapannya setelah kita belajar materi pada hari ini, yang pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi, menentukan, ya, mencari berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Kalian bisa menentukan, oh ini penyakitnya apa, oh kalau seperti ini penyakitnya apa, itu bisa ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan supaya dapat menemukan makna atau amanat dari sebuah pantun. Ya, kemarin sudah belajar pantun. Hari ini kita akan belajar pantun lagi, tapi mengenal amanatnya. Amanat itu apa ya? Isinya ya. Pantun itu kan kemarin ada isinya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan amanat pantun dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah kalian nanti diharapkan juga dapat membaca pantun hasil karya sendiri. Jadi nanti kalian hari ini kita coba membuat sebuah pantun ya. Masing-masing coba membuat sebuah pantun. Nanti pantun yang kalian buat itu kita dibaca secara bergantian seperti itu nanti. Nah, sekarang Pak Guru ada sebuah pertanyaan ini ya. Barangkali ada yang bisa menjawabnya. Apa pendapat kalian? Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu nggak ini? Apa penyebab gangguan organ peredaran darah? Atau apa saja gangguan pada organ peredaran darah? Kalian pernah sakit apa tidak? Pernah sakit? Pernah. Ada yang ketika sakit berobat ke dokter, terus kata dokter, oh ini penyakitnya karena darahnya bagaimana, seperti itu. Ada nggak? Misalkan ini demam berdarah, oh ini darahnya kurang, ini darahnya tinggi. Ada yang seperti itu? Tidak ada? Oh, alhamdulillah kalau memang tidak ada ya. Artinya kalian dari lahir sampai sekarang darahnya berarti sehat. Organ peredaran darah kalian sehat. Ini alhamdulillah ya.
Nah, Pak Guru lanjutkan ya. Nah, sebelum kita mengenal penyakitnya, kita mengenal dulu apa sih itu darah. Apa ya? Kalau menurut kalian darah itu apa? Darah itu adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Nah, ini darah. Kemarin kita sudah belajar ya, ada yang namanya darah kotor, ada yang namanya darah bersih. Darah kotor itu yang seperti apa? Yang mengandung karbon. Ya, betul, Riz. Yang mengandung karbon dioksida. Kemudian darah yang bersih itu yang seperti apa? Oksigen. Darah yang mengandung oksigen. Betul, berarti kalian masih ingat ya. Nah, kalau kemarin kita kan belajarnya darah itu hanya mengantarkan oksigen dan karbon dioksida ya. Sementara darah itu ternyata punya fungsi lain, yaitu mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jadi, kalian makan nasi, kalian makan ikan, kalian makan sayur, makan buah, itu kan diolah di dalam perut ya, dalam lambung. Nah, setelah diolah dalam lambung, sari-sari makanannya seperti karbohidratnya, vitaminnya, zat besinya, dan lain sebagainya itu diambil oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kita bisa berkembang, yang tadinya kecil bisa jadi besar. Nah, selanjutnya ini kita akan mengenal gangguan-gangguan kesehatan yang bisa mengenai organ peredaran darah kita. Nah, yang pertama ini non-keturunan. Nah, contohnya apa saja? Ini yang pertama. Anemia. Pernah dengar penyakit yang bernama anemia? Kalau pernah dengar, ya pernah ya. Penyakit ini ditandai oleh berkurangnya eritrosit atau sel darah merah. Nah, atau jumlah eritrosit kurang dari keadaan normalnya. Nah, ciri-cirinya apa? Nih, seperti gambar ini nih. Orangnya apa ini? Lemes ya. Orangnya lemes lah ini. Ciri-ciri penderita anemia begini, wajahnya pucat, lesu, sakit kepala. Pernah nggak seperti itu kalian? Kalian kok wajahnya pucat, terus lesu itu lemes, bawaannya lemas, terus kepalanya pusing, sakit. Pernah seperti itu apa tidak? Mudah-mudahan tidak pernah ya. Mudah-mudahan tidak pernah. Kalau kalian pernah seperti ini ada gejala kalian terkena anemia. Penyebabnya apa? Nah, anemia ini penyebabnya adalah rendahnya kadar hemoglobin ya dalam darah, pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Nah, gangguan kesehatan yang kedua adalah hipotensi. Hipotensi itu nama lain dari tekanan darah rendah. Kalau ini sering kalian dengar pasti ya. Oh, dia kena darah rendah sehingga lemes. Nah, mungkin sering kalian dengar dari orang tua. Nah, darah rendah atau hipotensi ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Tekanan darahnya menurun, sehingga darah yang mengalir ke dalam tubuh kita berkurang. Akhirnya ya tubuh kita lemes ya. Karena tubuh kita itu dipengaruhi oleh sistem kerja darah ini. Kalau darah kita normal, maka tubuh kita juga akan normal. Tapi kalau darahnya berkurang atau tensinya, tekanannya berkurang, maka tubuh kita juga akan berkurang kesehatannya. Jadi lemes, jadi sungkan bergerak, jadi pengennya tidur terus, pusing, dan lain sebagainya. Nah, penyebabnya apa? Penyebab dari tekanan darah rendah ini, salah satunya ini, satu kehamilan. Nah, kalau kehamilan kan tidak bisa dihindari ya. Ini normal terjadi khususnya untuk kaum hawa atau yang perempuan. Makanya kalau ada orang hamil biasanya sering diberi pil tambah darah itu karena memang rentan atau gampang terkena tekanan darah rendah. Sekarang yang ketiga, kalau tadi darah rendah, yang ketiga adalah darah tinggi. Iya, itu juga mungkin sering kalian dengar orang ya khususnya ini terjadi pada orang-orang yang sudah berumur usia lanjut ya. Banyak terjadi terkena darah tinggi. Darah tinggi itu adalah
di mana kondisi tekanan darahnya di atas normal ya. Normalnya itu 140/90. Nah, kemudian faktor penyebabnya apa? Ini banyak konsumsi alkohol, sering minum minuman yang beralkohol. Kalian senang ya kalau ada minuman beralkohol ya. Misalkan kayak apa itu? Fanta, Sprite, terus apa lagi? Sering minum minuman seperti itu enggak? Tawang? Sering minum seperti itu enggak? Sering ya, Tawang, sering minum Fanta, Sprite. Ya boleh diminum tapi tidak boleh terlalu sering ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan, khususnya untuk darah. Terus obesitas. Obesitas itu apa? Kondisi di mana tubuh kita sangat gemuk ya. Boleh gemuk, bagus gemuk artinya sehat, tapi kalau terlalu gemuk itu sudah tidak sehat. Ya, namanya obesitas. Pernah lihat ya orang yang terkena obesitas? Kadang di televisi itu ada anak-anak usia 10 tahun tapi badannya sudah kayak raksasa. Ya, itu artinya mereka terkena obesitas ya kan. Kemudian ini yang selanjutnya, gangguan pada peredaran darah. Yang selanjutnya ini kanker darah atau leukemia. Ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang berhubungan dengan darah, di mana nih penyebabnya adalah sel-sel darah putih atau leukositnya yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Ya, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jadi gambarnya seperti ini. Dalam tubuh kita ada yang namanya sel darah putih dan sel darah merah ya. Sel darah merah itu yang merah-merah ini. Yang putih ya yang putih-putih ini. Nah, ketika sel darah putihnya terlalu banyak, maka sel yang putih-putih ini akan memakan yang merah. Yang merah akan dimakan sampai habis sehingga itu akan menyebabkan yang namanya kanker darah. Nah, yang selanjutnya adalah jenis gangguan pada peredaran darah kita. Yang ini penyakitnya bernama varises. Ini juga mungkin sering kalian lihat dan kondisi ini jarang dirasakan sakitnya ya, beda dengan darah tadi darahnya terlalu tinggi atau darah rendah itu kan ada akibat seperti lemes, pusing. Nah, kalau varises ini biasanya jarang dirasakan walaupun muncul pada tubuh kita. Seperti apa varises itu? Ini di gambarnya ada ya, kalian bisa lihat. Pernah lihat nggak kondisi seorang di mana kakinya seperti ini? Ya. Kelihatan gambarnya nggak? Ya, Jadi biasanya varises ini bentuk penyakitnya itu dalam betis ya. Pada betis manusia, betis itu kalau bahasa kita kempol ya. Di bawah lutut itu bagian belakang itu biasanya di sana banyak sekali seperti kalau kita mengetahuinya mungkin otot ya, ototnya keluar mungkin kalau orang sini ngomongnya seperti itu. Padahal itu adalah ini pelebaran pembuluh vena atau pembuluh balik ya pada bagian betis. Nah, pembuluh ini adalah saluran yang mengalirkan darah kotor ya yang harusnya dialirkan ke jantung. Nah, di sini ada terjadi pelebaran pembuluh sehingga karena terjadi pelebaran, akhirnya pembuluhnya menjadi lebih besar sehingga muncul keluar dari permukaan kulit. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kalian lihat sendiri, bagian kaki biasanya sering terlihat seperti itu, biru-biru sampai kadang ada yang membesar kayak cacing itu ya. Nah, biasanya betis orang yang menderita varises berwarna kebiruan ini. Kebiruan itu adalah biru-biru ya. Jadi yang namanya varises ini penyebabnya adalah ini pelebaran pembuluh vena atau pembuluh balik ya pada bagian betis. Nah, ini khususnya pada bagian betis. Kalau bagian tubuh yang lain jarang sekali terlihat. Betis itu berarti ya di kaki ya. Nah, gangguan yang selanjutnya yaitu ini jantung koroner. Ini penyakit yang sangat terkenal sekali di Indonesia ya. Kalau yang sering nonton sinetron ya ini penyakit yang jadi artis ini. Sering muncul pada sinetron-sinetron. Biasanya orang terkena penyakit langsung menyebutnya kena penyakit jantung. Atau mungkin di desa juga sekarang sudah banyak terdengar orang mendadak meninggal. Ketika ditanyakan apa penyebabnya, oh kena penyakit jantung. Seperti itu. Biasanya pernah dengar ya. Nah, ya ini adalah ini jantung koroner. Jantung koroner itu apa sih? Nah, ini penyebabnya adalah penumpukan lemak
darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, tadi di awal di atas Pak Guru sudah menyampaikan ya, hindari makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol. Nah, itu yang non keturunan ya Nana ya. Non keturunan itu tadi yang bukan warisan dari orang tua. Nah, ternyata pada sistem peredaran darah itu ada penyakit yang warisan juga. Warisan itu artinya turunan dari orang tua. Ketika orang tuanya terkena penyakit tersebut, maka anaknya besar kemungkinan juga akan terkena penyakit tersebut ya. Apa saja yang penyakit yang termasuk ke dalam faktor keturunan ini? Yang pertama adalah hemofilia. Namanya aneh, tapi mungkin sering dijumpai ya. Hemofilia ini adalah gangguan pada darah di mana ketika darah keluar, ketika kulit kita terluka, darahnya keluar, darahnya sulit membeku, darahnya sulit berhenti. Kemudian yang kedua adalah talasemia. Ini juga penyakit yang berkaitan dengan darah yang disebabkan oleh warisan dari orang tua. Nah, talasemia ini adalah kondisi disebabkan oleh bentuk sel darah merah yang tidak beraturan sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menurun. Tadi di awal Pak Guru sudah sampaikan darah merah itu fungsinya untuk apa? Satu, mengalirkan oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian yang kedua adalah mengalirkan apa ya? Sari-sari makanan ya, seperti vitamin dan lain sebagainya itu diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika orang itu mengidap atau terkena penyakit talasemia, maka darahnya tidak bisa mengalirkan oksigen dan karbon dioksida secara baik ya. Nah, ini Pak Guru ada sebuah tayangan video ini, nanti kalian bisa amati bersama. Terus kalian nanti buat seperti di tabel ini ya di buku ya. Nama gangguannya apa saja, dipersiapkan, penyebabnya apa saja ya. Nanti untuk keterangan dikosongin enggak apa-apa. Ditulis ya, nama penyakitnya apa saja ditulis. Resa menemukan apa, Res? Ada gangguan sistem pencernaan. Ada gangguan sistem peredaran darah. Jenis penyakitnya apa, Res? Tadi kamu menemukan apa? Yang sempat ditulis oleh Resa. Hah? Resa menemukan apa, Res? Ada tadi darah tinggi ya. Tadi disebutkan ada yang namanya darah tinggi, disebutkan ada yang anemia, itu ya. Ada lagi jantung koroner, itu ya. Itu tadi di video itu juga ada. Nah, di penjelasan Pak Guru awal juga tadi sudah disampaikan. Nama-nama gangguannya. Misalkan tadi ada anemia, ya, tulis anemia. Penyebabnya adalah anemia. Ya, penyakit yang iya, karena kadar hemoglobinnya rendah ya, sehingga tubuhnya lemas. Nah, ini bagaimana sih untuk menjaga kesehatan peredaran darah kita?
Nah, jantung supaya tetap sehat itu bagaimana? Paru-paru supaya tetap sehat bagaimana ya? Hari Oke, ini kita akan perhatikan. belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darahmu? Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dapat memperlancar aliran darahmu. Cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja, karena organ tubuhmu juga perlu beristirahat. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makanan sehari-hari. Daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan sangat baik untuk tubuhmu. Ayo, makan makanan sehat setiap hari. Cara yang keempat adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok, kamu dapat terhindar dari penyakit jantung. Cara yang kelima adalah dengan menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmu. Cara yang keenam adalah dengan menghindari stres berlebihan. Kamu dapat menghindari stres dengan cara liburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, dan bernyanyi. Cara yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Kita ada gambaran ya. Bagaimana kita mencegah agar tidak sampai terkena penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Gampang ya. Mencegahnya gampang apa susah tadi? Gampang apa susah? Gampang, lebih gampang mencegah daripada mengobatinya. Kalau sudah terkena penyakit yang berhubungan dengan darah itu mengobatinya susah. Tapi untuk mencegahnya justru mudah ya. Tadi hanya kita diperintah atau dianjurkan untuk satu, rajin berolahraga. Olahraga itu gampang. Kalian berangkat ke sekolah jalan kaki itu olahraga. Pulangnya jalan kaki olahraga. Itu tadi nasihat supaya kalian bisa menghindari penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Nah, bagaimana sih cara menyampaikan nasihat? Ternyata tidak harus melalui video seperti tadi ya. Namanya menyampaikan nasihat itu bisa dengan berbagai macam cara. Salah satunya bisa digunakan adalah kita memberi nasihat kepada orang lain menggunakan pantun. Ya, jadi di pantun itu kita sudah kemarin belajar pantun ya. Pantun kemarin apa ya? Kita sudah kemarin belajar pantun. Pantun kemarin apa ya? Bentuk puisi yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Iya, bentuk puisi lama. Bagus sekali Rizka, masih ingat berarti ya. Bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Nah, makna ini dalam pantun ya, ada kata makna. Nah, makna inilah yang nanti bisa digunakan untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Tergantung kita mau menasihatinya apa. Nasihatinya tentang kesehatan, berarti pantunnya tentang kesehatan. Menasihati tentang pendidikan, berarti pantunnya tentang pendidikan. Seperti itu ya. Ayo Tawang boleh menggantikan Mas Zaki, Wang. Dibaca. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik. Tujuan mendidik dan memberi nasihat moral, budi pekerti atau lainnya disebut dengan pantun nasihat. Nah, sekarang kalian lihat contoh pantun ini. Ada dua contoh pantun. Coba Lintang dibacakan pantun yang pertama.
Ini Pak Guru. Ya, pantun yang pertama yang si Nana. Oh, si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Ini sebuah pantun ya, yang isinya adalah sebuah nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya adalah pantun ini memberikan peringatan kepada anak-anak muda bahwa mereka itu pasti butuh yang namanya sehat. Jika untuk diminta mencari amanat, perhatikan kalimat isi. Ini kan kalimat sampiran ya, yang 1, 2. Nah, kalau mencari amanat, kalian langsung lihatnya di kalimat isi atau di kalimat ketiga dan keempat. Nah, nanti sini buatlah satu buah pantun. Nanti kalian diminta membuat satu pantun ya. Nanti kalian coba buat satu pantun, kemudian carilah amanat pantun yang kalian buat tersebut ya. Nanti bisa dicoba. Lanjutkan dulu. Nah, sekarang renungkanlah anak-anak, apa yang terjadi jika organ peredaran darah kita mengalami gangguan. Ketika jantung kalian mengalami gangguan, paru-paru gangguan, kira-kira apa yang terjadi? Bisa beraktivitas seperti normal apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, sekarang evaluasinya. Untuk mengukur pemahaman kalian, nanti Pak Guru akan kirimkan link ini ya. Ini linknya Pak Guru kirim lewat WA saja, supaya nanti semuanya bisa membuka. Silakan dikerjakan seperti kemarin. Tinggal dikliknya, nanti kalian bisa lihat. Untuk yang IPA, kalian bisa langsung lihat nilainya berapa ya. Linknya seperti apa ya. Nanti seperti ini. Seperti kemarin masih ada pilihan ganda jumlahnya 10 ya. Jumlahnya 10 soal, terus nanti terakhir ada tombol kirim. Nanti kalau misalkan ada yang berkendala, Pak saya tombol kirimnya hilang lagi ya, coba di HP-nya dimatikan dulu terus dinyalakan lagi. Kalau masih hilang boleh pinjam HP yang lain nggak apa-apa. Linknya dikirimkan dulu ke HP yang lain baru dikerjakan di HP yang lain seperti itu ya. Yang penting kalian bisa ngirim jawabannya. Kalau misalkan, oh ini tombol kirimnya hilang Pak Guru, terus mandek, jangan seperti itu. Kalau misalkan hilang, dicoba lagi kok tetap tidak muncul ya, kalian kirim linknya dikirimkan ke ke HP-nya Liliknya, ke HP-nya tetangga dulu, boleh dipinjam untuk mengirimkan link jawaban. Nanti kan bisa ya. Ini kalau link ini bisa dikerjakan di HP manapun. Baik, ini untuk evaluasinya, nanti bisa dikerjakan ya. Pak Guru tunggu sampai syukur-syukur sampai jam 12 sudah bisa mengirimkan semua ya. Kalau tidak ya sampai sore enggak apa-apa. Pak Guru tunggu. Nanti yang ada kendala boleh hubungi Pak Guru. Kendalanya apa? Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Pak, dicas dulu Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, sebelum HP kalian mati semua nanti, ini Pak Guru lanjutkan. Masih ada sedikit sebelum kita tutup. Ya, itu untuk evaluasinya. Nah, ini sudah bagian akhir itu ya. Anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Kita dari awal tadi sudah belajar tentang gangguan peredaran darah ya. Ada gangguan yang namanya penyakit-penyakit seperti anemia, leukemia ya, darah rendah, darah tinggi, ada jantung koroner, itu semuanya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya sehingga harus kita cegah jangan sampai tubuh kita terkena penyakit tersebut. Seperti itu ya. Sepakat ya? Setuju apa tidak? Nah, terus pantun juga tadi sudah kita pelajari. Pantun ternyata punya fungsi juga untuk memberikan nasihat ya. Pantun yang memberi nasihat itu adalah dinamakan pantun nasihat. Kamu boleh menasehati adik kamu, menasehati teman menggunakan pantun, boleh digunakan untuk memberi nasihat ya. Tetap semangat belajar ya. Ya. Walaupun ya belajar sendiri di rumah, boleh nanti kalau ada kesulitan hubungi Pak Guru boleh, minta bantuan kakak, ibu, orang tua di rumah juga boleh. Baik, ya, ada yang mau bertanya apa tidak? Oke ya, cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini barangkali ada yang mau les, tapi waktunya jadi molor ya. Nanti untuk hari Sabtu kita akan belajar tentang perubahan zat ya. Tentang perubahan zat ya. Nanti kita akan secara lengkapnya kita pelajari di hari Sabtu. Mudah-mudahan bisa ikut semuanya ya. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa dulu. Doa mulai.
Berdoa selesai. Baik, ya. Terima kasih Mas Tawang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari tadi ada manfaatnya ya. Tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi juga sebagai bekal kita untuk menjaga kesehatan ya. Karena kesehatan itu sangat penting untuk tubuh kita, khususnya kalian yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi besar, tinggi, dan berkembang menjadi lebih dewasa lagi. Baik, dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas, yang mau les silakan les, mudah-mudahan hasil lesnya tambah baik ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.